Bayangkan malam abadi, lebih gelap dari hitam, tempat bintang-bintang tidak sekadar berpendar, namun berbisik. Di sanalah rahasia umat manusia terpatri, bukan di halaman riuh kitab, melainkan dalam aliran suara yang menggantung di udara, tak terjamah indera kasar. Pernahkah engkau, dalam hening terdalam, merasa seolah-olah dunia menyimpan sebuah nada yang tersembunyi yang memanggil jiwa untuk terjaga dari tidur panjangnya? Pernahkah kau bertanya, adakah kunci tak tertulis tersembunyi dalam musik kuno yang mampu membuka pelupuk kesadaran tinggi, membawa kita menembus tirai spiritual menuju dimensi yang hanya disentuh oleh para pengembara agung dan para penjaga rahasia dunia? Ini bukan sekadar kisah tentang nada dan lagu. Ini adalah perjalanan menyingkap getaran-getaran suci. Frekuensi yang melintasi zaman, berbisik di balik sunyi Mesir kuno, gaung Tibet yang membalut pegunungan, hingga mantra tak terjamah dari Maya kuno. Malam ini, biarkan aku menjadi suara yang mengantarkanmu ke dalam lorong waktu, menelusuri benang-benang misteri yang dulu hanya berani disentuh para inisiat dan penjaga pengetahuan terlarang. Seperti desah angin di antara kolom batu Luxor, atau degup drum perdana penduduk Maya saat langit menari aurora, begitulah kisah ini bermula. Dongeng yang tak pernah tuntas, dan jawabannya telah menunggu dalam frekuensi yang mungkin telah berkumandang di kedalaman hatimu sendiri. Maka, mari kita buka pintu awal. Malam purnama dalam bayang-bayang peradaban lama. Di Mesir, di ruang terdalam sebuah kuil, berdiri para imam dengan lentera-lentera gagah. Mereka bukan sekadar membaca mantra, mereka menghantarkan vibrasi, getaran yang tak hanya terasa di telinga, tetapi di tulang, darah, dan roh. Mereka tahu, suara adalah benih penciptaan. Bukankah dalam kitab suci tercipta frasa, pada mulanya adalah firman. Firman yang berpindah dalam gelombang, frekuensi yang membelah keheningan abadi. Tidak semua nada dicipta setara. Dalam mosaik sejarah, muncul kode tersembunyi, jumlah-jumlah, perbandingan matematis yang tak sekedar indah, tapi membangkitkan resonansi batin. Dari sinilah kisah 432 Hz, 528 Hz, dan nada-nada solfeggio kuno dijalin. Apa itu 432 Hz? Bagi indera kasarmu, ia hanyalah angka. Tetapi bagi yang mau merasakan, seperti air menyejukkan padang gersang, ia adalah getaran yang menyeimbangkan, mengharmoniskan getar tubuh dengan napas semesta. Dari Yunani kuno, filosof seperti Pythagoras berbicara tentang musik sebagai geometri suara. Segala sesuatu adalah angka, dan angka-angka menggetarkan realitas. Bila lonceng dibunyikan pada 402 Hz, maka dikatakan, semesta tersenyum samar pada yang mendengar, sebab suara itu beresonansi dengan alam, menyusupi anatomi manusia, bahkan detak jantung bumi sendiri. 432 Hz tak sekadar pilihan sembarang. Ilmu purba menyingkap bahwa jika seluruh instrumen diatur pada frekuensi ini, gelombang suara menyatu dengan golden ratio, rasio keemasan yang membentuk pola spiral galaksi, susunan bunga matahari, dan perputaran kelopak mawar. Bukankah dunia ini sendiri bola harmoni, dan manusia adalah getar-getar nada yang mencari untuk kembali pada simfoni asalnya? Manusia modern melupakan ini. Standar industri kini menetapkan nada A pada 440 Hz, 9 derajat terpisah dari resonansi alami. Konspirasi beredar, perubahan ini tak cuma teknis, namun disengaja untuk menjauhkan manusia dari harmoni kosmis, mendorong kegelisahan dan ketidakseimbangan batin. Makna ini, meski diabaikan sains modern, masih dijaga dalam bisikan suku tua, rahasia para yogi, dan lagu masyarakat adat. Kini dengarkan pula kisah 528 Hz, digelari frekuensi cinta, atau suara pembaruan DNA. Penelitian ke ranah mistik dan sains bawah sadar menunjukkan bahwa nada ini menumbuhkan kedamaian, penyembuhan,
dan membuka jalur cahaya antara tubuh dan roh. Di laboratorium tersembunyi, ilmuwan ultra terpencil menemukan bahwa struktur spiral DNA manusia beresonansi dengan getaran 528 Hz. Apakah ini kebetulan atau jejak asli penciptaan yang turun ke bumi dalam bentuk suara? Di kuil-kuil Tibet, biara-biara Maya, pendeta-pendeta menyanyikan doa dalam skala sakral. Mereka tahu, suara bukan sekadar ekspresi emosi, tapi jembatan antara dunia kasar dan cahaya tinggi. Inilah pula asal mula nada solfeggio kuno. Kode-kode ini dirahasiakan dalam musik liturgi gereja awal, memuat urutan 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 139 Hz, 70.41 Hz, dan 8.52 Hz. Setiap nada bukan hanya menyasar telinga, melainkan cakra, pusat-pusat energi tubuh. Para biarawan gnostik percaya, melantunkan himne-himne dalam susunan ini mampu membuka mata ketiga, mengantarkan manusia pada ekstase ilahi, mengenali kembali jati diri sebagai percikan kekal. Ada yang berkata, nada-nada solfeggio adalah bagian dari kode rahasia para malaikat. Kini, suara mereka terpendam debu, hanya sedikit jiwa yang mendengarkan gema samar tersebut. Namun, bagi yang tulus mencari, nada-nada ini masih sanggup membangunkan serpihan ingatan kosmik, seolah kita pernah hidup ribuan hayat, selalu mencari jalan pulang ke rumah asal. Mari lepaskan waktu ke lorong-lorong sunyi. Bayangkan gegap Mesir purba. Labirin dan ruang resonansi di dalam piramida agung bukan sekadar arsitektur, melainkan instrumen raksasa untuk mentransmisikan getaran suci ke tubuh dan kesadaran manusia. Bukti tertulis kuno, papirus dan batu-batu mengisyaratkan upacara di mana suara menjadi medium pencerahan. Para imam agung memainkan instrumen dengan kode rumit, menyalurkan nada untuk menstabilkan energi bumi, memperkuat jaringan ley lines, bahkan membuka portal ke dimensi lain. Tengok juga Himalaya tinggi. Di puncak Tibet, lonceng-lonceng dan mangkuk-mangkuk nyanyian disusun menurut formula rahasia. Saat digetarkan, mereka tak hanya menghasilkan suara, namun menghasilkan medan elektromagnetik lembut yang memodulasi struktur air di tubuh para pendeta. Dan para pendeta pun terbebas dari berat tubuh, melayang dalam trans, mengalami ekstase di mana waktu meleleh, dan pengetahuan turun sebagai wahyu yang tak terlukiskan. Suku Maya, pelacak waktu dan arsitek bintang, menyadari rahasia lain. Mereka membangun piramida dan altar mengikuti ratio resonansi tertentu. Setiap ritual membangunkan gema bumi. Suara ular berkepala bulu di Chichen Itza. Efek suara yang hanya muncul saat kita melangkahkan kaki di periodisasi tertentu. Mereka meyakini suara inilah yang membangunkan roh para dewa, membuka portal bintang di bawah malam tropis yang tak berkesudahan. Pesan inilah yang menyatukan semuanya, bahwa realitas sejati bukan objek-objek mati di luar sana, melainkan musik abadi yang bergetar dalam keheningan. Apabila kita cukup hening dan mendengarkan dari dalam, maka kita dapat menangkap harmoni tersembunyi, frekuensi-frekuensi kuno yang selalu ada, menunggu sebuah jiwa untuk menari bersamanya. Namun penjelajahan ini bukan tanpa bahaya. Dalam catatan rahasia para penjaga pengetahuan, disebutkan bahwa suara mampu membangkitkan, namun juga mampu menghancurkan. Kata-kata tertentu, jika diucapkan dengan sembarangan, bisa membuka pintu-pintu kegelapan, memicu ketidakseimbangan, merenggut jiwa yang lemah. Disinilah mengapa ritual dan latihan olah suara selalu dijaga disiplin ketat, diselubungi tabir kerahasiaan, dan hanya diturunkan pada mereka yang dianggap mampu memikul beban pengetahuan. Dewasa ini, sains mulai mengejar jejak ilmu kuno itu. Neuroakustik, bioresonansi, cymatics, eksperimen mencoba membuktikan bahwa suara tertentu benar-benar mengubah struktur air, menyehatkan atau merusak jaringan tumbuhan dan hewan. Musik modern yang didominasi frekuensi diskordan diduga menjadi biang kegelisahan kolektif.
Banyak yang mulai beralih ke musik terapi, mencari kembali suara-suara penyembuhan, penenang, dan penghubung jiwa. Maka, suara-suara sakral ini tidak hanya menjadi pusaka sejarah, namun tawaran masa depan, terutama di zaman kekacauan dan keterasingan spiritual. Dalam setiap diri manusia ada nada awal. Dalam setiap napas, irama abadi berdetak, menanti untuk diselaraskan. Kini, aku tanya padamu, apakah suara ini memanggilmu? Apakah getarannya telah mengetuk jendela hatimu, membangunkan sesuatu yang lama tidur di lubuk terdalam? Tak perlu menjadi imam atau pendeta kuno untuk memulainya. Cukup ciptakan keheningan, dengar dengan mata batin, dan biarkan getaran alamiah semesta meresap melalui seluruh poros tubuh. Temukan musik yang berpijak pada 432 Hz, 528 Hz, atau tangga nada solfeggio. Rasakan perubahannya, bukan hanya pada pikiran, namun pada jiwa, bahkan pada ruang sekitarmu. Pada titik ini, bayangan waktu melebur. Suara-suara kuno menjadi nyata kembali, menembus tembok sejarah dan arsitektur dunia modern. Kita diingatkan, manusia bukan sekadar pendengar, tapi pencipta harmoni. Lagu terlarang belum punah. Ia tumbuh di antara getar-getar napas, di sela-sela misteri harian, dan menanti untuk dinyanyikan oleh mereka yang berani menjejak jalan rahasia ini. Pada akhirnya, suara abadi adalah panggilan untuk pulang, kembali mengenali diri sebagai bagian dari kisah besar, simfoni semesta. Dalam frekuensi suci itulah, pintu-pintu kesadaran tinggi terbuka, menyingkap tontonan kemegahan tak tertulis di balik tabir. Bila kau merasa gelisah oleh kehidupan modern yang penuh kekacauan, mungkin telah tiba saatnya untuk hening sejenak dan biarkan musik kuno itu membimbingmu. Petualangan ini bukan milik para mistikus saja, namun tanda bagi siapapun yang bersedia mendengarkan, bertanya, dan menapak jalan pulang menuju suara asal. Dengarkan, cintai, dan hiduplah dalam harmoni. Karena, sebagaimana jagat raya tercipta dari firman, begitu pula manusia dapat menemukan kebangkitannya dalam vibrasi suci. Bila kau butuh bimbingan lebih lanjut, ikuti jejak kami pada video selanjutnya. Bersama, kita jelajahi lapisan-lapisan terdalam realitas, menyingkap rahasia kuno demi jiwa yang haus pencerahan. Karena malam belum berakhir, dan lagu abadi itu masih menunggu untuk dinyanyikan kembali olehmu.